Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Andiyata dengan NIM B1033201016. Nah, saya dari kelas akuntansi, di mata kuliah analisis Big Data Amalam dari Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang implementasi Big Data terhadap akuntansi, auditing, dan pajak. Nah, sebelum kita masuk ke akuntansi, pajak, dan auditing dalam implementasi Big Datanya, pertama-tama kita akan membahas tentang Big Data terlebih dahulu. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu Big Data? Nah, biar saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, Big Data itu adalah sekumpulan data yang sangat besar dan kompleks, sehingga akan sulit untuk dianalisis apalagi jika kita menggunakan metode tradisional. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik dari analisis Big Data. Yang pertama itu ada volume. Nah, volume ini menjadi karakter utama dalam Big Data, karena bukan menjadi hal mengejutkan sebab lebih dari 90% data hari ini itu dibuat dari data sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, jadi seluruh data dari tahun-tahun sebelumnya itu menjadi data di tahun ini, dijadikan satu dalam sebuah big data, data yang besar. Nah, yang kedua itu velocity. Nah, velocity ini merupakan kecepatan data yang dibuat, diolah kembali, dan digeneralisasikan. Nah, untuk yang ketiga, karakter data ini merupakan sekumpulan data besar yang bervariasi di setiap platform. Ragam data ini dikelompokkan dalam struktur data, semi-struktur data, dan unstruktur data. Nah, yang keempat ini veracity. Nah, veracity ini merupakan keakuratan data dalam memproses sebuah program. Bayangkan saja, jika banyak data tidak memiliki akurasi tinggi, itu tentu akan menyebabkan error dan dampaknya sangat berarti. Misalnya penerapan nama di akun sosial media kita. Oke, yang kelima ini adalah value. Pada karakteristik ini, value bisa diartikan sebagai big data yang dibuat memiliki manfaat bagi pengguna atau orang-orang. Nah, dapat dicontohkan sebagai berikut ini ya. Data dalam sebuah peta terdapat bentang alam, koordinat pepohonan yang menjadi salah satu gambaran mengenai data yang dapat divisualisasikan. Nah, selanjutnya ini yang keenam. Nah, yang keenam ini karakteristik datanya itu visualization. Seperti yang sudah disinggung tadi yang di kelima, memvisualisasikan big data tersebut. Nah, lanjut yang ketujuh itu ada volatility. Nah, volatility ini data yang dikumpulkan per hari atau beberapa hari yang lalu mungkin berbeda dari data yang ada saat ini. Jadi data beberapa hari yang lalu itu dikumpulkan untuk menjadi data pada hari ini. Nah, lanjut yang ke-8. Yang ke-8 ini memang hampir sama dengan veracity, yaitu validity. Di sini sebuah data yang terkumpul haruslah valid dan relevan sebelum bisa digunakan. Jadi kita harus memvalidkan terlebih dahulu apakah data ini bisa digunakan untuk kita sebagai pengguna data tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya itu yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini adalah vulnerability. Karakter big data yang tak kalah penting ialah mengedepankan keamanannya. Jadi seperti mengamankan akun-akun kita di Instagram dan segalanya itu dari peretasan yang ada oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, yang ke-10. Nah, ini ada variability. Variability ini menyangkut perubahan data yang berbeda-beda. Data yang berbeda tersebut bisa berdampak pada karakteristik lainnya. Misalnya,
data pada proses kecepatan transfer data. Baik, itulah 10 karakteristik dari analisis big data. Baik, kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu dalam big data analisis itu ada memiliki proses-prosesnya. Yang pertama itu menelusuri. Kita mencari data, sebuah proses untuk mencari data. Yang kedua itu cleaning. Kita itu di sini menyaring data-data yang ada untuk kita gunakan. Lalu yang ketiga itu ada transformasi. Nah, ini data-data yang sudah kita selesaikan tadi, selesai kita saring, akan ditransformasikan. Nah, selanjutnya ada modeling big data untuk menemukan, discover, dan mengomunikasikan informasi dan patterns, memberikan saran dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, baik, kita lanjut ke selanjutnya. Kita masuk dalam materinya. Yang pertama itu implementasi big data terhadap akuntansi. Nah, di sini ada sebagai contohnya ya. Dalam hal mengelola inventory persediaan barang dagang, suatu perusahaan big data juga membantu dalam pengelolaannya. Misalnya melalui data demografi dan cuaca suatu daerah. Nah, seperti yang telah dilakukan oleh Indomaret, itu dia melakukan analisa data transaksi penjualan yang berukuran sangat besar, lumayan besar ya. Nah, jadi di sini itu dia melihat yang dimana data-data tersebut mengenai anak-anak kecil. Jadi segala sesuatu bentuk kayak permen, coklat, dan lain-lainnya itu yang ditaruh di depan kasir itu untuk mempermudahkan anak-anak ini agar mengambil barang tersebut dan melihat apakah itu bisa memberikan dampak yang baik untuk penjualannya. Lalu juga ada contohnya itu misalnya itu dalam ini seperti yang dilakukan oleh Walmart. Walmart ini adalah perusahaan dari Amerika Serikat. Nah, dalam hal ini Walmart itu melakukan analisa dalam berukuran yang sangat besar untuk menentukan ancaman angin topan pada suatu daerah, di mana jika ancaman ini akan datang, pelanggan tidak hanya membeli produk lampu senter, tapi juga produk makanan sarapan instan yang meningkat 5 kali lipatnya. Hal ini dapat membantu Walmart untuk memanage inventory dengan baik. Proses analisis data seperti ini juga dapat diterapkan dalam kegiatan audit, misalnya dengan memfokuskan proses audit pada area bisnis yang dianggap beresiko. Baik, itulah implementasi big data terhadap akuntansi. Kita akan melanjutkan implementasi big data dalam perpajakan. Nah, yang pertama itu big data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi pajak digital melalui 2 mekanisme. Yang pertama itu ada analisis prediktif dan kedua melalui pemeringkatan kredit pajak. Nah, analisis prediktif ini bisa diimplementasikan untuk prediksi potensi penggelapan pajak atau fraud ya, dan estimasi penerimaan pajak. Nah, yang kedua, big data analysis akan membantu memprediksi pola wajib pajak berpotensi menggelapkan pajak yang taat membayar. Nah, yang ketiga ini, big data analysis dapat diimplementasikan untuk pemberian peringkat pajak pada perusahaan hingga individu modeling. Nah, selain itu juga pada pajak, wajib pajak diwajibkan mendaftarkan NPWP, membuat NPWP. Nah, di situ bisa kita lihat dari NPWP saja sudah tertera. Di situ ada nama kita, KTP, nomor HP, dan sebagainya. Nah, ini digunakan dalam perpajakan itu big data. Jika kita tidak menggunakan big data untuk memperoleh suatu data, maka kita akan kesulitan karena
ada jutaan manusia di Indonesia yang menggunakan NPWP. Hal ini dapat mempermudahkan Dirjen Pajak kita dalam mengatur, menganalisis data tersebut. Ya. Baiklah teman-teman. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada implementasi pada auditing. Ingat-ingat ya, pada auditing. Big Data Analysis dapat membantu proses audit sesuai dengan standar ISAS seperti meningkatkan dan menilai risiko yang terkait dengan keputusan untuk menerima atau melanjutkan penugasan audit. Nah, di sini itu misalnya adanya risiko kebangkrutan atau manajemen fraud, kecurangan dari manajemen tersebut, tingkat tinggi yang terjadi pada entitas yang diaudit. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi dan menguji salah saji atau misstatement ya teman-teman, yang material yang ada pada laporan keuangan. Nah, lanjut yang ketiga itu mengidentifikasikan dan menilai risiko salah saji yang material melalui pemahaman terhadap entitas perusahaan yang diaudit dengan lingkungannya. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat ya teman-teman, melakukan prosedur analisis substansif sebagai respon atas penilaian auditor terhadap risiko salah saji material. Nah, di sini yang kelima itu melakukan prosedur analisis ketika mendekati akhir dari proses audit. Nah, untuk membantu auditor dalam menentukan kesimpulan yang menyeluruh tentang apakah laporan keuangan konsisten dengan pemahaman auditor atau perusahaan yang diaudit. Nah, terus ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam big data diimplementasikan di audit. Nah, yang pertama itu dibutuhkan perubahan paradigma dari industri audit. Seperti contohnya itu auditor, partner, dan KAP-nya. KAP di sini kantor akuntan publiknya ya, teman-teman. Volume big data memberikan tantangan yang signifikan terhadap perhitungan komputasional. Nah, yang ketiga, privasi merupakan isu yang potensial ketika big data digunakan. Baik, selanjutnya itu ada bukti audit dalam big data. Nah, bukti audit ini memenuhi aspek kecukupan atau sufisiensi. Nah, volume data, variasi data, dan ketersediaan secara real time. Seperti karakteristik sebelumnya itu velocity ya teman-teman, sebagai karakteristik big data sesuai dengan karakteristik bukti audit, yaitu sufficient, sehingga ini sesuai dengan persyaratan audit standar. Bukti audit yang sufficient tergantung pada penilaian salah saji, kecocokan, ataupun kelayakannya. Nih misalnya nih ya, kehandalan dan relevansi dari bukti audit yang dikumpulkan. Bukti audit akan lebih dibutuhkan jika bukti audit tersebut memiliki tingkat kehandalan dan relevansi rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, bukti audit ini memenuhi aspek keandalan juga, reliability. Nah, big data dapat diandalkan karena umumnya data tersebut disediakan oleh pihak eksternal. Nah, dan didapat oleh auditor secara langsung. Namun, big data juga mengandung noise data. Noise data ini adalah data yang tidak diperlukan, korup data, atau tidak dapat dimengerti dan diinterpretasikan. Nah, noisy data ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat kehandalan suatu data. Baiklah teman-teman, sekianlah pemaparan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan saya dalam menjelaskan implementasi big data terhadap akuntansi, pajak, dan auditing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.